Kak Adrian, kalau daftar DTKS melalui kelurahan berapa lama prosesnya dan gimana caranya cek daftar enggak ya? Oke. Kalau melalui kelurahan, musyawarah desa atau kelurahan ya, kalau melalui musyawarah kelurahan itu prosesnya sebenarnya cukup cepat dibandingkan yang daftar mandiri melalui aplikasi cek bansos. Karena dia betul-betul menjadi prioritas. Jadi contohnya gini, eh, kelurahan tersebut menjadwalkan jadwal musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Nah, kemudian data-data warga yang sudah diajukan melalui RT ini itu akan dibawa dalam satu musyawarah. Kemudian pada saat musyawarah tersebut di sana ditentukan nama-nama yang diajukan tiap RT ini apakah mana yang disetujui, mana yang tidak. Nah, yang disetujui itu akan langsung dibuatkan surat keterangan oleh kelurahan tersebut bahwa nama-nama yang disetujui oleh musyawarah ini adalah nama-nama calon peserta DTKS. Nah, setelah dibuatkan surat keterangan dari kelurahan tersebut, maka akan langsung diinput melalui aplikasi SIK-NG kelurahan tersebut dan dilampirkan surat hasil musyawarahnya. Nah, biasanya kalau langsung dilampirkan surat hasil musyawarahnya di pusat itu akan langsung ditindaklanjuti disebabkan sudah pasti ini datanya kuat, tidak akan melalui verifikasi lagi, verifikasi daerah lagi karena sudah dikuatkan dengan surat yang diterbitkan oleh musyawarah kelurahan tersebut. Nah, tapi perlu diketahui ya Kak ya, tidak semua kelurahan atau desa sekarang yang menerapkan yang namanya musyawarah kelurahan atau musyawarah desa. Sehingga kebanyakan data-data yang diajukan melalui SIK-NG Puskesos desa atau kelurahan tersebut itu tidak disetujui oleh pusat dikarenakan tidak melampirkan hasil musyawarah. Apalagi aturannya sekarang yang saya dengar, ketika ada data yang diusulkan ke SIK-NG dan melalui musyawarah desa kelurahan itu harus dilampirkan juga absensi siapa aja yang hadir pada saat dilakukan musyawarah tersebut dan juga dokumentasi siapa aja yang hadir pada saat dilakukan musyawarah. Nah, selain itu, semua nama yang diajukan melalui musyawarah desa atau kelurahan tidak semuanya bisa lolos masuk ke SIK-NG. Disebabkan kenapa namanya juga dimusyawarahkan ya Kak ya. Contoh misalnya, ada 10 nama yang diusulkan dari RT 2. Nah, RT 2 membawa 10 calon nama peserta DTKS. Musyawarah di sana. Dari RT 1 sampai RT 50 hadir semua. Nah, pada saat si RT 2 ini mengajukan nama-nama yang 10 ini tadi, calon peserta DTKS, ternyata RT lainnya tidak setuju karena dia merasa, oh nama si Budi yang diajukan oleh Pak RT 2 itu sebenarnya belum layak terima bansos. Yang perlu diprioritaskan adalah warga yang seperti A, B, C, D, dan lainnya. Maka otomatis si Budi yang diusulkan oleh Pak RT 2 ini tidak bisa lolos, tidak bisa ikut diajukan. Nah, jadi seperti itu untuk prosesnya apabila melalui musyawarah desa atau kelurahan. Jadi tidak semua data yang diajukan bisa disetujui. Apalagi kalau ada target-targetnya ya, kota-kotanya biasanya dari desa ini atau dari kelurahan ini itu kotanya sekian yang bisa diajukan. Misalnya hanya 100 orang yang bisa diajukan. Sedangkan usulan itu ada 200. Berarti dari 200 ini kita dipilih lagi yang paling prioritas kondisi sosial ekonominya yang akan didahulukan didaftarkan untuk kota yang 100 tadi di kelurahan tersebut. Nah, kemudian pertanyaan tadi, bagaimana cara ngeceknya, trackingnya, apakah diajukan atau tidak, disetujui atau tidak? Nggak bisa di tracking kalau melalui musyawarah desa karena sepenuhnya yang mengajukan adalah operator SIK-NG desa atau kelurahan setempat. Beda kalau daftar melalui aplikasi cek bansos, di sana bisa dicek sudah sampai mana nih pengajuan saya, apakah disetujui atau tidak, biasanya seperti itu kan kalau daftar melalui aplikasi cek bansos. Tapi kalau daftarnya melalui musyawarah desa atau kelurahan tidak bisa di tracking atau dicek. Ya kayak gitu untuk tata caranya untuk usulan data DTKS melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat. Penentuan hasil biasanya berapa lama? Daftar melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat untuk penentuan hasilnya berapa lama tidak bisa dipastikan juga, tapi yang jelas ya biasanya lebih cepat hasilnya dibandingkan daftar mandiri melalui aplikasi cek bansos. KPPP sekarang BPNT-nya kok nggak cair, kemarin cair sekarang kok nggak cair, itu kenapa? Lapor juga Kak ya. Jadi gini ya Kak, kalau ada yang hadir di sini hari ini, yang nonton hari ini, peserta bantuan sosial atau penerima bantuan sosial yang dulunya aktif cair bansosnya,
baik itu penerima bansos PKH atau BPNT, kemudian tiba-tiba tidak cair. Wajib kakak tahu alasannya, penyebabnya nggak cari itu karena apa. Jangan diam-diam baik, tanya ke pendampingnya, pendamping sosial PKH-nya misalnya, atau pendamping sosial BPNT-nya, atau bisa langsung datang ke puskesmas desa atau kelurahan setempat, karena puskesmas desa atau kelurahan setempat punya akses ke DTKS, ke SIKNJ. Di sana bisa langsung dicek datanya di SIKNJ. Jadi di sana bisa kelihatan apa penyebabnya bansosnya tidak cair, apa penyebabnya bansosnya terputus. Ya paling tidak kakak punya kejelasan lah ya, punya jawaban lah masalahnya apa. Kemudian setelah diketahui penyebabnya apa, tidak cair karena apa, nah tanyakan lagi apakah masih bisa diperbaiki atau tidak. Caranya seperti apa? Tiap-tiap daerah biasanya memiliki cara-caranya ya, kebijakan-kebijakannya tersendiri. Tapi umumnya kalau misalnya tertolak oleh sistem atau misalnya data tidak valid atau tidak padan, biasanya data dirinya yang diperbaiki terlebih dahulu. Setelah itu bisa dimutakhirkan di aplikasi SIKNJ. Tapi kalau tertolak oleh sistem, itu nggak bisa diotak-atik lagi, tertolak otomatis dia oleh sistem DTKS, akan ngeblank datanya di sana, nggak bisa diperbaiki. Solusinya kalau memang masih layak terima bansos, yaitu diajukan ulang bisa dua cara, melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat atau melalui aplikasi cek bansos. Kak Mamanum, PKH itu untuk siapa saja? Oke, ya Kak, disimak. Saya bahas kembali terkait PKH itu untuk siapa aja. Jadi gini, PKH ini adalah bantuan sosial bersyarat. Bantuan sosial tersebut diberikan kepada masyarakat yang miskin secara sosial ekonomi dan memenuhi syarat. Syaratnya terpenuhi. Salah satu syaratnya yang pertama yaitu terdata di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Karena data-data penerima bansos ini baik itu PK dan juga BPNT atau PBI itu diambil dari DTKS. Jadi harus aktif datanya di DTKS, padan datanya di DTKS, valid datanya di DTKS. Nah, kemudian setelah terdaftar di DTKS, yang perlu dipenuhi lagi syaratnya yaitu adalah KPM tersebut punya komponen kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial, barulah bisa mendapatkan bansos PKH. Tapi itu tadi, syarat masuk ke DTKS ini ada juga kriteria masyarakat yang bisa lolos masuk DTKS, yaitu ada kriterianya juga. Umumnya aja ya, yang dinilai tidak layak, yang dinilai layak bantu secara sosial ekonomi atau yang dinilai tidak mampu secara sosial ekonomi dan layak bantu secara sosial ekonomi, ya seperti itu ya. Untuk kriterianya dari Kemensos sebenarnya ada kriterianya juga, tapi tiap daerah mempunyai kriteria masing-masing, kriterianya sendiri juga. Dan cara daftar DTKS-nya itu ada dua cara, daftar melalui musyawarah desa atau kelurahan setempat, atau bisa juga daftar mandiri melalui aplikasi cek bansos. Kak Anissa, kalau sudah disurvei kemungkinan dapat apa enggak ya? Oke, namanya juga survei ya Kak. Survei ini adalah tahapan penentuan apakah hasil surveinya nanti akan lanjut sebagai peserta bansos atau tidak. Tergantung hasil surveinya. Kalau nanti hasil surveinya ternyata dinyatakan tidak layak terima bansos karena mungkin ada hal-hal di sana yang diketahui pada saat dilakukan survei sehingga kesimpulannya bahwa belum termasuk di dalam layak atau kriteria layak menerima bantuan sosial, maka tidak bisa. Tapi pada saat hasil survei nanti mengatakan bahwa kakak itu layak menerima bantuan sosial, insya Allah akan cair bantuan sosialnya. KKS PKH sama BPNT sama nggak? Beda Kak. Kalau KKS PKH sama BPNT, oh iya, KKS PKH sama BPNT. Oke, saya bahas terkait kartu KKS-nya ya. Jadi kartu KKS itu adalah kartu combo, kartu ATM combo. Contohnya ini KKS. Ini KKS yang bisa berfungsi sebagai ATM juga. Namanya ATM combo. Ini bisa masuk beberapa jenis bantuan sosial. Tapi saat ini yang aktif adalah bantuan sosial PKH masuk di KKS ini, dan juga BPNT bisa masuk ke KKS yang sama. Jadi nggak perlu pakai dua KKS. Justru pernah ada kasusnya, ada KPM sudah punya KKS BPNT. Terus dia dicetakkan lagi KKS PKH, jadinya dua KKS-nya. Nah waktu itu terbaca menjadi KKS ganda, KPM ganda. Alhasil bantuan sosialnya pernah nggak cair, disebabkan karena
KKS ganda waktu itu. Oke Kak, terima kasih atas pertanyaannya hari ini. Sore ini cukup dulu live saya. Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu lagi dan saya di live berikutnya atau di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.